Alhamdulillah kita semua pada hari ini dengan izin Allah dapat hadir pada acara yang penting ini. Acara tentang Al-Quran. Ini namanya acara Quran dan bisnis. Ya, ada Quran, ada bisnis. Ya, Quran hour itu Quran supaya dibaca setiap jam. Artinya kita diharapkan ya begitu, Pak. Umat Islam ini membaca tiap saat. Tiap saat. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi panduan syariat. Allah memberikan bekal kepada manusia ini, menuntunnya dengan namanya nizam Rabbani. Nizam Rabbani itu aturan Tuhan. Kenapa harus diberi aturan? Karena manusia ini kalau enggak diberi aturan, nanti tidak beraturan. Ya, masing-masing ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Sebab pikiran manusia ini sangat dipengaruhi oleh nafsu, karena itu diberi. Ada dua nizam Rabbani itu, satu namanya nizam kauni, yaitu aturan alam, hukum alam. Nah, hukum alam itu kayak air seperti begini, alam jangan dirusak, kalau dirusak timbul bencana. Ya, itu namanya nizam kauni. Bedanya kalau nizam kauni itu orang tidak bisa milih. Kalau megang api kebakar sudah, nggak bisa. Itu nggak ada pilihan, nggak ada khiyar. Ya, jadi istilah agamanya kalau hukum alam itu orang majbur, nggak bisa milih. Kalau dia terjun ke laut nggak pakai perahu, nyebur, tenggelam dia. Nah, itu nggak bisa pilihan. Yang kedua namanya nizam tasyri'i, yaitu aturan syariah. Nizam syariah ini boleh milih, mukhtar, itu yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran itu namanya aturan syariah. Mau mengerjakan silakan, tidak mau mengerjakan silakan, tanggung akibatnya. Nah, nanti tanggung akibatnya. Jadi boleh. Kalau hukum alam tidak bisa, majbur. Tapi kalau hukum syariah mukhtar, khiyar, ya, kita itu suruh memilih. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang suka beriman, yang tidak suka beriman. Nah, itu Allah persilahkan. Hadirin sekalian, Quran itu petunjuk. Disebut juga hudan linnas, petunjuk pada manusia. Tapi juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bedanya apa? Kalau hudan linnas maksudnya itu hidayatud dilalah, kata ulama itu. Petunjuk dalil. Petunjuk pada semua orang ini diberikan. Ya, yang mukmin, yang tidak mukmin, itu Al-Quran jadi petunjuk, namanya hidayatud dilalah. Tapi kalau untuk orang muttaqin namanya hidayatul ma'unah, hidayah yang diberi pertolongan, karena orang yang bertakwa itu beriman, menjalankan tuntunannya. Makanya hudan lil muttaqin maksudnya itu petunjuk ma'unah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ma'unah. Amin ya rabbal alamin. Jadi syariah itulah tuntunan Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan hadis. Hadirin sekalian, syariah itu maslahat.
seluruhnya maslahat. Baik semuanya, hikmah semuanya. Karena itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya, landasannya dibangun di atas hikmah-hikmah. Semuanya bermakna. Tidak ada syariat Islam yang tidak bermakna, tidak berhikmah, tidak bermanfaat. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hambanya. Maslahat, semuanya maslahat. Wa hiya adlun kulluha, syariat itu seluruhnya adil. Enggak ada yang tidak adil. Kenapa? Karena diturunkan aturan itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kepentingan. Tidak ada interest. Beda kalau aturan manusia itu dibangun di atas kepentingan. Makanya kalau membuat peraturan antara kelompok satu kelompok yang lain itu berbenturan berdasarkan kepentingan. Bagaimana aturan ini menguntungkan kepentingan saya? Makanya sering tidak adil karena kepentingan di situ muncul. Kalau Al-Quran, syariah itu dari Allah. Allah enggak punya kepentingan. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh semua orang, tidak butuh kita, tidak butuh semua alam. Wa hiya 'adlun kulluha, semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Tidak ada yang tidak rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, kepada permusuhan, kepada kebencian, wa minal maslahati ilal mafsada, dari maslahat kepada mafsadah, kerusakan, wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmat kepada main-main yang enggak ada artinya, sia-sia. Falaisat minasyariah, itu bukan syariah. Pokoknya dilihat saja cirinya. Tidak adilan, bukan syariah. Kebencian, tidak rahmat, permusuhan, bukan syariah. Kerusakan, bukan maslahat, bukan syariah. Main-main, tidak ada hikmah, tidak ada manfaat, bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan di syariahkan, ini syariah pakai tafsir, tetap itu tidak syariah. Fasyari'atu 'adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmahnya Allah itu adalah menunjukkan keberadaan Allah dan pada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariah. Itulah Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita itu. Karena itu kita harus tegak lurus menjalankan manhajul Quran, yaitu cara berpikir Al-Quran. Jangan yang lain-lain kita. Itu umat Islam itu. Hadirin sekalian, Al-Quran, syariah itu meliputi semua aspek. Keimanan, ya, ibadah, juga muamalah, berekonomi, itu ada aturannya dalam syariah. Karena itu kita kalau mengembangkan ekonomi harus sesuai dengan syariah. Ekonomi itu bagian dari namanya muamalah, ya, harus syariah. Sebab bermuamalah yang tidak syariah
berdagang, berekonomi tidak syariah, muamalah ghairu masyru'ah, kata ulama, fi hukmil adam. Bermuamalah tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Walaupun ada, untungnya besar, tidak ada. Tidak ada nilainya. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Tidak ada menurut syariah sama dengan tidak ada secara fisik. Itu banyak kok, bermiliar, bertriliun-triliun, ma'dum, tidak ada nilainya. Apa artinya itu? Karena harta itu ada yang mutakawwim, ada yang ghairi mutakawwim. Ada harta yang bernilai, ada harta yang tidak bernilai. Ini menurut syariahnya begitu. Yang bernilai itu yang apa? Harta yang bernilai itu yang harta yang yajuzu intifa'uhu fi halatil ikhtiyar, yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal, tidak haram, boleh. Kalau dalam darurat itu jangan direken, ya, karena darurat mah bangkai juga boleh, babi juga boleh, namanya darurat. Jadi kalau yang tidak boleh dalam keadaan normal karena tidak halal, maka harta itu tidak bernilai, ghairi mutakawwim. Walaupun jumlahnya besar, enggak ada nilainya, tidak punya nilai. Jadi ingat itu, dalam Islam itu ada mal mutakawwim, ada mal ghairu mutakawwim. Yang mutakawwim itu harta yang halal. Yang halal itu yang apa? Yang zatnya tidak haram. Haram itu ada yang zatnya, seperti apa? Babi, ya, itu tidak halal zatnya. Bangkai, darah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir. Ada yang cara memprosesnya. Misalnya apa? Barangnya halal, ayam, tapi tidak dipotong secara syariah, dipatahin aja atau dipukul kepalanya. Itu walaupun halal bandanya, tidak jadi tidak halal, dia jadi bangkai, jadi haram. Karena apa? Memprosesnya tidak halal. Yang ketiga, cara memperolehnya. Misalnya dia ayam, tapi dapat nyuri. Ayamnya halal apa tidak? Ayamnya halal, tapi karena dapat nyuri menjadi tidak halal. Caranya, kaifiyah memperolehnya. Yang kedua, berdagang, berekonomi, bertransaksi ekonomi, tapi di dalamnya banyak tidak halal, ada ribanya, ada ghararnya, ada tidak syariah, ghairu syariah, ghairu masyru'ah, maka perolehannya juga tidak halal. Walaupun untungnya besar, tetap karena itu tidak bernilai, ghairu mutakawwim, ghairu masyru' fi hukmil adam. Itulah sebabnya kenapa kita membangun ekonomi dan keuangan syariah. Ya, sekarang kita kembangkan ekonomi syariah itu, ada industri halal, industri keuangan, ada juga zakat, wakaf, ada bisnis syariah. Salah satu perkumpulannya ini Habit Train. Habit Train artinya himpunan ekonomi dan bisnis pesantren. Nah, pesantren memang harus menjadi pusat pengembangan. Selama ini kan sudah fikihnya sudah dijalankan, belajar fikih, babul buyu', babul faslun fil, setelah setelah dikaji ditutup wabillahi taufiq wal, tidak dipraktekkan.
Betul. Jadi itu hanya dibaca, dikaji, dipahami, paham. Wabillahi taufiq wal. Nah, karena itu kita kembangkan, kita lembagakan, kita institusikan ekonomi syariah ini. Apa yang di dalam fikih itu mulai kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, ya. Kemudian juga pasar modal syariah, itu kita kembangkan. Makanya kita menjadi sekarang ini sedang kita giatkan. Dan pesantren harus menjadi pusatnya. Fikihnya sudah, tapi bisnisnya belum. Nah, sekarang ngembangkan. Jadi pesantren selain pusat pendidikan, pesantren itu pusat pendidikan. Untuk apa pesantren didirikan? Untuk menyiapkan para ulama, i'dadul mutafaqqihina fid din, menyiapkan orang-orang pinter agama, alim. Kenapa? Karena para ulama satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama-lama habis itu kiai, lama-lama nggak ada kiai itu kalau nggak ada pesantren. Betul apa tidak? Iya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak ngangkat ilmu dari hati manusia. Enggak ada kiai hilang ilmunya, enggak ada. Ilmunya tetap ada. Ya. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya wafat. Kalau ulama wafat, istrinya dibawa apa tidak? Tidak, pasti. Kalau dibawa nggak ada yang mau jadi istri kiai. Sawahnya dibawa apa tidak? Mobilnya dibawa tidak? Ilmunya dibawa, nggak ditinggal. Dibawa ilmunya, nggak ditinggal. Nah, kalau tidak ada gantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada yang satu orang pun yang alim, ittakhadzan nas ru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Bodoh menjadi pemimpin. Makanya seenaknya idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu. Enggak punya ilmu, tapi dia mau berfatwa. Ditanya jawabnya begini, ditanya jawabnya begini, padahal nggak ada ilmu. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Itulah maka pesantren itu dibangun untuk regenerasi supaya tidak putus, jangan sampai tidak lagi ada orang alim. Itu fungsi utamanya. Keduanya dakwah. Pesantren harus menjadi pusat dakwah. Dari dulu pesantren itu bisa menjadi pusat dakwah sehingga umat Islam kita banyak. Indonesia ini semua umat Islam 90, 87 atau 90. Jadi makanya katanya orang, kalau nanti di sorga, insya Allah yang paling banyak masuk sorga itu orang Indonesia. Kenapa? Karena kata ada hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang banyak mengucapkan la ilaha illallah orang mana? Orang Indonesia. Paling banyak umat Islam di dunia orang Indonesia. Yang mengucapkan la ilaha illallah paling banyak orang Indonesia. Jadi yang masuk surga nanti di sono tuh ada orang Jakarta, orang Surabaya. Di surga itu cuman ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Betul? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mau langsung apa tidak langsung? Makanya pegang Al-Quran, jalankan perintahnya, insya Allah langsung. Kalau tidak,
Pasti tidak langsung. Dan yang ketiga, pesantren adalah pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini yang kita kembangkan sekarang ini. Makanya bentuk Habitren menjadi jawaban bahwa pesantren harus mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Inilah supaya itu difahami. Dan pemerintah mempunyai komitmen yang besar untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Di pusat dibentuk namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketuanya siapa? Presiden. Wakil ketua merangkap ketua hariannya wakil presiden, saya wakil ketua dan ketua hariannya. Sekretarisnya siapa? Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Anggotanya siapa? 4 Menko dan menteri-menteri terkait, semua ikut ngurusin. Itu di pusat namanya KNEKS. Di daerah saya bentuk juga namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Siapa ketuanya? Gubernur itu semuanya. Nah, jadi kita kembangkan. Untuk apa KDEKS? Untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah-daerah. Ini dalam rangka melaksanakan tuntunan Al-Qur'an, tatbiqul Quran. Ya, jadi bukan hanya dibaca Al-Quran itu, tapi diamalkan, ditatbiqiyatan. Tatbiqiyatus syariah. Syariah itu juga diterapkan di dalam. Nah, oleh karena itu saya sangat menyambut baik adanya kerjasama Habitren dan Al-Quran Hour, yang memang kita selain membaca tiap menit, tiap jam, tetapi juga bagaimana mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, salah satunya dalam bidang ekonomi, ya, mencari rezeki. Dulu ada salah paham, orang banyak tidak mau, pesantren-pesantren, kiai-kiai itu tidak mau urusan dunia. Kenapa? Ada hadis, katanya man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunia, bahaya akhiratnya. Makanya pada lari dari dunia. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasanul Basri, ya, mursalan, hadis mursal mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Makanya pada lari. Jangan dekat-dekat dunia, jangan dekat-dekat dunia. Terus bagaimana itu? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, wal muradu al-hubbul ladhi, yaitu kecintaan itu kecintaan yang membawa kepada tadyi'i amrin, ya, menyia-nyiakan perintah dan juga mengerjakan larangannya itu. Jadi cinta di situ yang dilarang itu cinta kalau sampai kita meninggalkan perintah Allah. Karena urusan dunia, nggak sempat sholat, nggak sempat apa, ke dunia saja siang malam. Nah itu perintahnya ditinggalkan, larangannya dilanggar. Nggak perlu halal, nggak perlu haram. Itu dunia seperti itu, ya, yang membawa kepada tadi akhiratnya menjadi rusak, menjadi bahaya. Wa amma mutlaqul hub, kata Syekh Nawawi, adapun kita cinta biasa, proporsional, wajar, tidak sampai meninggalkan perintah Allah, itu minal amril jibili, itu watak manusia, jibili, manusiawi itu. Enggak apa-apa, asal jangan sampai meninggalkan
perintah sama melanggar larangannya. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan wa amma talabur rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laisa dalilan ala umil qalbi bal huwal jihadul akbar. Kalau mencari rezeki tetap menegakkan hak-hak Allah tanpa ada kelalaian, semuanya tidak ada yang dilalaikan, itu tidak menunjukkan buta mata hatinya, melainkan al-jihadul akbar, tapi itu jihad besar. Karena ada hadis mengatakan siapa man kharaja li ayalihi fa huwa fi sabilillah. Ada hadisnya itu, kalau orang keluar mencari rezeki untuk keluarganya, dia fi sabilillah. Untuk orang tuanya fi sabilillah. Kalau mencari rezeki untuk tafakhuran, kebanggaan untuk menjadi itu fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau untuk kebanggaan, kehebatan, ingin menjadi orang kaya yang tenar, itu setan. Saya kira itu. Jadi kita menempatkannya secara itulah dibangun ekonomi syariah. Dan kita Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi. Maka kita juga harus berada di dalam jihad iktisadi namanya. Saya membagi jihad itu menjadi dua. Jihad qitali dan jihad islahi. Jihad perang dan jihad perbaikan. Jihad perang enggak ada di Indonesia, enggak ada. Dulu itu hanya terpaksa saja. Kalau diserang baru qital. Tapi jihad yang betul itu islahi, perbaikan. Karena tugas Nabi, tugas ulama itu islahi. Seperti dikatakan oleh Nabi Syu'aib, in uridu illal islah. Saya tidak menghendaki apa-apa. Saya mengajak umat itu kecuali perbaikan. Illal islah. Ya. Jihad islah itu jihadun nafas, jihad untuk nafsu, melawan hawa nafsu. Kemudian jihad itu jihad dakwah, ya. Seperti dalam Al-Quran, wala tuti'al kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira, ya. Itu jihad di situ jihad dakwah, karena turunnya waktu Makkah, di Makkah belum ada jihad qital, perang itu belum ada, jihad dakwah. Nah, itu yang masih tetap sampai sekarang. Kemudian juga jihad ekonomi tadi, al-jihadul akbar kata Syekh Nawawi, itu jihad ekonomi. Karena itu kita mali di dalam situasi sekarang tidak melawan musuh, tidak melawan penjajah, tapi berjihad di bidang ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat. Kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita umat Islam harus menjadi umat yang harus memberikan kontribusi yang besar, menjadi umat yang kuat ekonominya. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari orang mukmin yang lemah. Orang yang lemah itu ya di apa namanya itu, dikuyok-kuyok, orang lemah namanya, di pinggir terus. Nah, kita harus, oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berjuang, ya, di dalam hal ini. Saya kira itu hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya menyambut baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat ahlul Quran. Ya, mudah-mudahan yang selalu membaca Quran tiap menit, tiap jam, dan mengamalkan Al-Quran dan menerapkan Al-Quran dalam semua aspek, termasuk dalam bidang ekonomi yang masyru' sesuai dengan syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap langkah yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah
wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.